Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin, para pendengar Radio Bas FM dan seluruh pemirsa live streaming Pondok Pesantren Imam Bukhari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjut membahas kitab Fathul Majid. Yang terakhir kita membahas tentang ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Terakhir kita berhenti pada halaman 93 kitab saya. Dan akan kita lanjut pada halaman yang sama, 93, tentang arti hub. Yang apabila hub atau cinta itu bentuknya adalah ibadah, maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang dikemukakan oleh musannif rahimahullah. Beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa tauhidul mahbub alla yata'addad mahbubuhu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid al-mahbub, al-mahbub artinya yang dicintai. Mentauhidkan yang dicintai artinya supaya yang dicintai itu tidak berbilang. Yang dicintai itu tidak berbilang, hanya satu. Ai ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu. Artinya di samping Allah. Artinya yang dicintai itu hanya Allah saja, tidak boleh ada selain Allah yang dicintai dalam hal beribadah, dalam hal peribadatan kepada Allah. Yang dicintai hanya boleh satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Wa tauhidul hubbi, tauhid cinta artinya alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin, supaya di dalam hatinya tidak ada sisa cinta yang lain, supaya di dalam hatinya tidak tersisa cinta yang lain. Cintanya hanya kepada al-mahbub, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yabdzulaha lahu, sehingga cinta itu hanya dicurahkan untuk Allah, untuk al-mahbub, untuk yang dicintai. Fahadzal hub wa in summiya 'ishqan fahuwa ghayatu salahil 'abdi.
cinta ini jika dinamakan sebagai al-ishq, al-ishq itu adalah cinta yang banget, cinta yang melekat. Kalau ini dinamakan al-ishq, maka dia adalah puncak dari kebaikan hamba, ghayatu salahil abdi wa na'imihi wa qurrati ainihi. Dia adalah puncak dari kebaikan hamba. Kalau hamba cintanya kepada yang dicintai itu sampai dalam bentuk al-ishq yang melekat cintanya, maka ini adalah puncak kebaikan hamba, puncak kenikmatan hamba, dan puncak kesedapan pandangan mata hamba. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Ubudiyah mengatakan bahwa hub itu punya maratib, cinta itu punya peringkat. Diawali dengan al-ilaqah, hubungan, karena hati terikat pada yang dicintai. Ini pertama. Pertama adalah peringkat pertama al-ilaqah, adanya hubungan. Karena hati terikat kepada yang dicintai. Kemudian peringkat yang kedua as-sababah, cinta yang meluap, linsibabil qalbi ilaihi, karena hati itu meluap menuju kepada yang dicintai. Habis itu dinamakan al-gharam, wa huwal hubbul mulazim, cinta yang cinta yang ada, tetap di dalam hati dan bersifat menyala-nyala cintanya. Kemudian peringkat yang keempat baru al-ishq yang melekat, dan kemudian yang terakhir adalah at-tatayyum. At-tatayyum disebut taimullah, artinya Abdullah. Taimullah artinya hamba Allah. Al-mutayyam disebut al-mu'abbad li mahbubihi, yang dijadikan budak terhadap yang dicintai. Dia menjadi seorang budak bagi yang dicintai, dan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hub kalau bentuknya sudah peribadatan, maka hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah. Selanjutnya perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walaysa liqalbihi salahun wala na'im illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma. Jadi tadi disebutkan bahwa al-ishq, kalau cinta itu disebut sebagai al-ishq, cinta yang melekat, itu berarti puncak kebaikan hamba dan puncak kenikmatan seorang hamba. Tetapi laisa liqalbihi salahun wala na'im, di dalam hatinya itu tidak ada kebaikan dan tidak ada kenikmatan. Hati seorang hamba itu tidak akan menjadi baik dan tidak akan menjadi nikmat kecuali Allah dan Rasulnya itu yang paling dia cintai. Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dibandingkan dengan semuanya. Jika hati seorang hamba telah menjadikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu lebih daripada kecintaan kepada yang lainnya,
dibandingkan kecintaannya kepada dirinya, dibandingkan kecintaannya kepada orang tuanya, dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, dan dibandingkan kecintaan terhadap semua manusia. Kalau sudah menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dari semuanya, baru hati seorang hamba akan mendapatkan kenikmatan dalam cinta ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya cinta karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna mahabbatuhu li ghairillah tabi'atan li mahabbatillah. Kemudian cinta kepada selain Allah harus mengikuti cinta kepada Allah. Jadi bukan mandiri, kecintaan kepada selain Allah itu bukan mandiri, tapi harus mengikuti cinta kepada Allah. Kalau Allah cinta, dia ikut cinta. Kalau kita cinta kepada sesuatu, cintanya itu ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mencintai sesuatu itu, kita ikuti. Kita ikut mencintainya. Jika orang itu dicintai oleh Allah, kita ikuti mencintai dia. Tidak mandiri dia dalam cinta ini. Jadi baru orang yang demikian itu akan merasakan nikmatnya cinta, akan bisa merasakan nikmatnya iman. Cinta kepada selain Allah harus mengikut kepada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yuhibbu illa Allah. Maka dia tidak mencintai kecuali Allah. Atau tidak menyintai kecuali karena Allah. La yuhibbu illa lillah. Kama fil hadits as-sahih, thalathun man kunna fihi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, di mana di situ Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 hal yang barang siapa ketiga hal itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Selanjutnya, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak menyintai seseorang kecuali karena Allah. Kemudian dia benci apabila kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia tidak suka apabila dia dilemparkan ke dalam api. Apabila 3 hal ini ada pada seseorang, maka dia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Selanjutnya, beliau rahimahullah mengatakan, wa muhabbatu Rasulillah SAW hiya min mahabbati. Cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah itu termasuk cinta kepada Allah. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fahiya min mahabbati. Begitu juga mencintai seseorang, apabila cintanya itu karena Allah, maka itu termasuk cinta kepada Allah. Jika cinta kepada seorang dan cintanya karena Allah, maka berarti cintanya itu adalah cinta kepada Allah. Wa in kanat li ghairillah fahiya munqisatun li mahabbatillah. Kalau cintanya itu kepada yang selain Allah, maka cinta itu mengurangi cintanya kepada Allah. Cinta kepada selain Allah akan mengurangi cintanya kepada Allah. Mud'ifatun laha, akan memperlemah kecintaannya kepada Allah. Jadi jangan sampai cinta kepada makhluk, cinta kepada benda, cinta kepada manusia di atas kecintaan kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih di atas semuanya. Dan kalau kita cinta kepada sesuatu, cinta kepada manusia, cinta kepada makhluk, itu karena kita mengikuti kecintaan kepada Allah. Allah cinta kepadanya, kita cinta kepadanya. Allah cinta kepada benda, kita cinta kepada benda itu. Allah cinta kepada sesuatu, kita cinta kepada sesuatu. Jadi begitu cinta
cinta yang seharusnya. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbah bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi. Akan membuktikan kecintaan ini apabila kebenciannya kepada hal yang paling dibenci oleh yang dicintai. Membuktikan kecintaan ini apabila kebenciannya itu terhadap sesuatu yang paling dibenci oleh yang dicintai. Kita misalnya, bukti cinta kita kepada Allah misalnya adalah ketika kita membenci terhadap apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kufru, kekafiran. Bimanzilati karahatihi ilqaihi finnar. Sama halnya ketika membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka, atau bahkan lebih benci lagi. Benci kepada kekufuran sama dengan bencinya jika ia dimasukkan ke dalam api. Bahkan kebencian kepada kekufuran itu lebih besar lagi daripada jika dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam api. Wala raiba anna hadza min a'zamil mahabbah. Tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk cinta yang paling besar. Fa innal insan la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi syai'an. Sesungguhnya manusia tidak mendahulukan kecintaannya kepada dirinya dan tidak mendahulukan kecintaannya kepada kehidupannya sama sekali atau sedikit pun. Fa idza qaddama mahabbatal iman billahi azza wa jalla ala nafsihi bihaitsu law khuyyira bainal kufri baina ilqahi fin nar lakhtara an yulqa fin nari wa la yakfur kana ahabba ilaihi min nafsihi. Jadi apabila seseorang lebih mendahulukan kecintaan untuk beriman kepada Allah, jika seseorang lebih mendahulukan kecintaannya pada keimanan kepada Allah dibandingkan kepada dirinya. Jadi kecintaan kepada iman itu lebih didahulukan daripada kecintaannya kepada dirinya, di mana apabila dihadapkan kepadanya dua pilihan, memilih kafir atau memilih dimasukkan ke dalam api. Tentu apabila dia memilih untuk dimasukkan ke dalam api dan tidak kafir, maka berarti dia lebih menyintai Allah dibandingkan menyintai dirinya. Tentu dia lebih menyintai Allah dibandingkan menyintai dirinya. Jadi ukurannya apa? Ukurannya apa ketika seseorang disebut telah mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu apabila dihadapkan dua pilihan kepada dirinya, suruh memilih satu di antara dua pilihan, tidak ada pilihan lain, memilih kafir atau memilih dimasukkan ke dalam api. Kalau dia memilih dimasukkan ke dalam api, artinya pilihannya adalah pilihan yang sangat pahit. Pilihannya adalah pilihan yang sangat pahit. Dimasukkan ke dalam api, dibakar di dalam api, suruh sengsara dia, suruh mengorbankan dirinya, asal dia tidak kafir. Apabila itu pilihannya, berarti dia sudah mendahulukan cintanya kepada Allah dibandingkan kepada dirinya. Karena kekafiran di dunia ini kadang-kadang enak, tawarannya sangat menggiurkan. Sementara keimanan itu tawarannya kadang-kadang sangat pahit, sangat tidak mengenakan, bertentangan sekali dengan hawa nafsu kita. Kalau kita memilih keimanan, berarti kita harus memilih sesuatu yang pahit, karena tidak ada pilihan lain kecuali satu di antara dua pilihan, kufur atau masuk ke dalam api, kufur atau sengsara diri kita di dunia, terbakar kita di dalam api. Kalau kita lebih memilih
dibakar di dalam api dengan segala konsekuensinya dan tidak mau memilih kekafiran, berarti dia adalah orang yang lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada dirinya. Ukurannya itu. Dan ini adalah sesuatu yang berat. Mudah diteorikan tapi sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Jadi kita semuanya harus belajar dan harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada syariatnya, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, benci kepada apa yang dibenci oleh Allah, dan seterusnya. Wa hadhil mahabbah hiya fawqa ma yajiduhu al-'usyaq al-mahbub min mahabbati mahbubihim bal la nadhira lahu bal la nadhira li hadhihi al-mahabbah kama la mithla liman ta'allaqat bihi wa hiya mahabbatun taqtadi taqdima al-mahbub fiha 'ala an-nafsi wal mali wal walad. Kecintaan ini di atas apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mabuk cinta. Kecintaan ini, cinta yang seperti kita gambarkan tadi, lebih tinggi daripada cinta yang didapatkan oleh orang-orang yang dimabuk cinta ketika menyintai yang dicintainya. Orang-orang yang dimabuk cinta ketika menyintai orang-orang yang dicintainya. Jadi status cinta kepada Allah yang seperti kita gambarkan tadi lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaan para pemabuk cinta yang cinta kepada orang-orang yang dicintainya. Kan cintanya sangat besar. Tapi itu rendah, kecintaan yang semacam itu tidak ada tandingannya, rendah. Tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah seperti yang kita gambarkan tadi. Balla nadhira li hadhil mahabbah, bahkan tidak ada tandingannya bagi kecintaan ini. Enggak bisa dibandingkan dengan kecintaan yang lain. Cinta kepada Allah yang lebih di atas segala-galanya tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan yang lainnya. Kama la mithla liman ta'allaqat bihi. Sebagaimana tidak ada misalnya bagi orang yang cintanya itu terikat padanya. Wahia mahabbatun taqtadi, dan ini adalah cinta yang konsekuensinya adalah mendahulukan yang dicintai di dalam cinta ini atas diri, harta dan anaknya. Jadi cinta yang semacam ini konsekuensinya adalah lebih menyintai Allah. Lebih menyintai Allah yang dicintai dibandingkan kecintaannya kepada diri sendiri, kepada hartanya dan kepada anaknya. Itu cinta kepada Allah harus demikian. Cinta kepada Rasulnya harus demikian. Harus lebih tinggi daripada kecintaan kepada diri, kepada harta dan kepada anaknya. Wa taqtadi kamal adz-dzulli wal khudu', dan cinta yang semacam ini juga membawa konsekuensi mengakibatkan sempurnanya ketundukan, sempurnanya sikap merendahkan diri. Jadi cinta yang sejati seperti ini menjadikan dia sempurna dalam merendahkan diri kepada Allah, sempurna dalam ketundukan, sempurna dalam at-ta'zim wal ijlal, dalam mengagungkan Allah, dalam memuliakan Allah. Wa ta'ah wal inqiyad zahiran wa batina, taat dan patuh secara lahir maupun batin. Jadi itu konsekuensi daripada cinta yang sesungguhnya, cinta kepada Allah yang lebih dibandingkan kepada cinta kepada yang lainnya. Konsekuensinya dia sempurna sikap merendahkan dirinya kepada Allah, sempurna ketundukannya, sempurna pengagungannya kepada Allah, sempurna ketaatan dan patuhnya kepada Allah lahir maupun batin.
wa hadza la nadhira lahu fi mahabbati makhluq walau kana al makhluq man kana. Ini tidak sebanding dengan kecintaan kepada makhluk, siapapun makhluk itu. Tidak akan ada yang tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah. Di dalam kecintaan kepada makhluk tidak ada yang bisa menyamai dengan kecintaan kepada Allah. Siapapun makhluk itu, tidak boleh ada yang dicintai seperti cintanya kepada Allah. Walihada man syaraka baina Allah Ta'ala wa baina ghairihi fi hadhil mahabbatil khassah kana musyrikan syirkan la yaghfiruhu Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang mempersekutukan antara Allah dengan yang lainnya dalam cinta yang bersifat khusus ini, berarti dia musyrik, kemusyrikan yang tidak diampunkan oleh Allah. Siapa yang mempersekutukan, yang menyamakan antara Allah dengan yang selainnya dalam cinta yang bersifat khusus ini, berarti dia musyrik, kemusyrikan yang tidak diampuni oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Mereka menyintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Was-sahih, kata beliau rahimahullah, yang benar bahwa makna ayat ini annal ladzina amanu asyaddu hubban lillah min ahlil andadi li andadihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu lebih besar dibandingkan para orang musyrik yang menyintai tandingan-tandingan Allah. Jadi kecintaan orang yang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada tandingan-tandingan Allah. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka pada pelajaran yang telah lewat. Anna mahabbatal mu'minin li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluk asla. Sesungguhnya kecintaan orang mukmin kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan kepada makhluk sama sekali. Kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah tidak bisa disamakan dengan kecintaan kepada makhluk sama sekali. Kama la yumathilu mahbubuhum ghairahu. Sebagaimana yang mereka cintai itu Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya siapapun selain Allah. Maka kecintaan kepada Allah pun tidak bisa disamakan dengan kecintaan kepada makhluk. Sebagaimana Allah tidak bisa setandingkan dengan yang lain dari makhluknya, cintanya kepada Allah juga tidak bisa diserupakan dengan tidak ada cinta kepada makhluk yang bisa serupa dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu adha fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Setiap rasa sakit di dalam menyintai yang selain Allah itu adalah kenikmatan di dalam menyintai Allah. Jadi cinta kepada Allah ketika harus berhadapan dengan cinta kepada yang selain Allah, kadang-kadang menimbulkan rasa sakit. Jadi ketika harus menyintai Allah timbul rasa sakit. Ketika harus menyintai Allah dan harus menyintai yang selain Allah, ketika bertabrakan cinta itu timbul rasa sakit ketika harus menyintai manusia karena tidak bisa menggapai atau tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan. Tapi justru itu kenikmatan
di dalam kecintaan kepada Allah. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fahuwa qurratu 'ainin fi mahabbati. Setiap yang dibenci di dalam menyintai yang selain Allah, maka itu adalah sesuatu yang menyenangkan di dalam kecintaan kepada Allah. Jadi setiap rasa sakit di dalam menyintai yang selain Allah itu justru merupakan kenikmatan di dalam menyintai Allah. Setiap sesuatu yang tidak disukai di dalam menyintai yang selain Allah, maka itu justru adalah qurratu ain di dalam menyintai Allah. Coba dirasakan saja itu. Difahami dan dirasakan, direnungkan. Ketika harus meninggalkan kemaksiatan. Ketika harus meninggalkan kemaksiatan, kan pahit itu. Sakit rasanya, apalagi kalau orang itu sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, bertaubat, meninggalkan cinta kepada kemaksiatan yang seperti ini, timbul rasa sakit dalam hati. Tapi justru itulah kenikmatan di dalam menyintai Allah. Wa man daraba bi mahabbatihi al-amthal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq kal wasl wal hajr والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت. Siapa yang menyerupakan kecintaannya, membuat perumpamaan di dalam kecintaannya dengan kecintaan makhluk kepada makhluk. Siapa yang membuat perumpamaan dengan kecintaannya yang ada di dalam kecintaan makhluk terhadap makhluk, artinya menyerupakan kecintaan kepada Allah serupa dengan kecintaan kepada makhluk, seperti adanya hubungan atau menghindari atau melakukan pelanggaran tanpa sebab dari yang menyintai dan yang semacam itu, dari hal-hal yang Allah maha tinggi, maha suci dari itu semuanya, maka orang yang membuat perumpamaan kecintaan ini, yang merupakan kecintaan ini, telah melakukan kesalahan dengan kesalahan yang paling buruk. Dan sungguh-sungguh orang itu adalah orang yang layak untuk mendapatkan murka dari Allah. Jadi tidak bisa diserupakan antara cinta kepada Allah dengan cinta makhluk kepada makhluk. Tidak bisa. Harus dijadikan cinta Allah itu lebih tinggi. Karena kalau diserupakan nanti akan mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kasar atau secara garis besar tentang masalah cinta antara kepada Allah dengan kepada yang selain Allah. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya harus di atas kecintaan kepada apapun dan siapapun. Berikutnya pensyarah penyusun kitab Fathul Majid mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa fi sahih anin nabi sallallahu annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Kata al-musannif rahimahullah di dalam kitab sahih dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Haram untuk ditumpahkan hartanya, darahnya, dan haram untuk dirampas hartanya. Dan perhitungannya, hisabnya ada pada Allah Azza wa Jalla. Penjelasan qauluhu wa fis sahih. Perkataan al-musannif
Wa fis sahih, di dalam kitab sahih. Yang dimaksud adalah sahih Muslim. Di dalam kitab sahih di sini maksudnya adalah sahih Muslim. An Abi Malik Al-Ashja'i, dari Abu Malik Al-Ashja'i. An abihi, dari bapaknya, dari Nabi SAW. Fadzakarahu, kemudian menyebutkan hadis ini. Wa Abu Malik ismuhu Sa'ad ibnu Tariq. Abu Malik namanya adalah Sa'ad ibnu Tariq, Kufi, dari Kufah, thiqah, terpercaya riwayatnya. Mata fi hudud al-arba'in wa mi'ah, wafat pada tahun 140-an. Wa abuhu Tariq ibnu Ashyam bil mu'jamah wal muthannah at-tahtiyah waznu ahmar ibnu Mas'ud al-Ashja'i. Kemudian ayahnya bernama Tariq ibnu Ashyam. Ashyam wazannya ahmar, Ashyam mengikuti wazan ahmar. Beliau adalah ibnu Mas'ud al-Ashja'i, sahabiyun lahu ahadits. Beliau seorang sahabat Nabi SAW, memiliki beberapa hadis. Qala Muslim lam yarwi anhu ghairu ibnihi. Kata Muslim, tidak ada yang meriwayatkan dari Tariq ibnu Ashyam kecuali anaknya, yaitu siapa tadi? Abu Malik Al-Ashja'i. Beliau tidak ada yang tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari beliau kecuali anaknya. Ini menurut Muslim. Wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, an Abi Malik qala, beliau Abu Malik mengatakan, wa sami'tuhu yaqul lil qaum, saya mendengar ayah saya berkata kepada orang-orang, pada kaumnya, man wahhadallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Artinya mendengar dari ayahnya yang mengatakan sesuai dengan hadis yang di atas, membawakan hadis Nabi SAW, man wahhadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisabnya ada pada Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad, dari jalan Yazid bin Harun. Qala, beliau mengatakan, amba'ana Abu Malik al-Ashja'i an abihi. Beliau mengatakan telah mengkabarkan kepada kami Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya. Wa rawahu Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Idris. Qala, yang mengatakan, sami'tu Abu Malik qala, aku mendengar Abu Malik mengatakan, qultu li abi al-hadith, aku berkata kepada ayahku, dan seterusnya. Wa riwayatul hadits bihadzal lafaz yufassiru la ilaha illallah. Riwayat hadis dengan lafaz ini menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tafsir kalimat la ilaha illallah ditafsirkan dengan lafaz yang ada dalam hadis ini, yaitu apa? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak hanya titik di situ, tapi ditafsirkan, diteruskan hadisnya, wa kafara, dan ingkar, mengkafiri semua apa yang diibadahi selain Allah, maka harta dan darahnya haram untuk diganggu. Artinya persyaratan supaya harta itu tidak boleh diganggu dan darah tidak boleh dialirkan, persyaratannya apabila mengucapkan la ilaha illallah
tapi dengan catatan harus kafir, harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau mengingkari yang disembah selain Allah, namanya belum sungguh-sungguh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, i'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allaqa 'ismatal mal wad dam fi hadzal hadits bi amrayn. Dalam hadis ini ketahuilah sesungguhnya Nabi SAW mengikatkan, menggantungkan sucinya harta dan darah, terpeliharanya harta dan darah di dalam hadis ini dengan dua hal. Rasulullah mempersyaratkan terpeliharanya harta dan darah di dalam hadis ini dengan dua hal. Al-awwal qaulu la ilaha illallah an ilmin wa yaqin. Yang pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memahami maknanya dan dengan meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah, memahami isinya dan meyakini kebenarannya. Kama huwa muqayyad fi qawlihi fi ghairi hadha fi ghairi ma hadits kama taqaddam. Sebagaimana telah diikat di dalam mengucapkan kalimat Allah tidak hanya dalam satu hadis saja, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hadis-hadis terdahulu. Jadi harus memahami isinya, meyakini kebenarannya. Meyakini kebenarannya itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah yakin bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, berhak dan wajib untuk diibadahi. Ini yang pertama. Watsani al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur kepada yang disembah selain Allah. Ingkar, jadi tidak pasif. Kata-kata ingkar kepada yang disembah selain Allah itu tidak pasif. Harus ingkar kepada yang disembah selain Allah, menentang peribadatan kepada yang selain Allah. Falam yaktafi bil lafzil mujarrad 'anil ma'na. Maka tidak cukup hanya mengucapkan lafaznya kosong dari makna. Enggak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lafaznya saja kosong dari makna. Lafaz begitu saja tidak memahami maknanya, kosong dari maknanya. Balla budda min qawlihi wal amali biha. Balla budda min qawliha wal amali biha. Bahkan harus mengucapkannya dan mengamalkannya. Enggak boleh kosong dari maknanya. Bukan sekedar mengucapkan saja terus selesai. Ada konsekuensi di balik itu, harus memahami maknanya, harus meyakini, harus mengamalkannya. Qultu wa fihi ma'na faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Saya katakan, saya pensyarah atau penyusun kitab Fathul Majid, beliau mengatakan di dalamnya terdapat makna ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah sesudah ayat Kursi 256. Barang siapa yang kafir kepada taghut, ingkar kepada taghut, kafirnya bukan kepada Allah tapi kafirnya kepada taghut, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh kuat, yaitu tali la ilaha illallah, tidak terlepas daripadanya. Qala al-musannif rahimahullah mengatakan wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Dan ini termasuk yang terbesar yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Jadi hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah termasuk yang paling besar menjelaskan makna la ilaha illallah.
innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Sesungguhnya hadis itu tidak menjadikan hanya melafazkan kalimat la ilaha illallah saja cukup untuk memelihara darah dan harta. Hadis itu tidak menjadikan hanya mengucapkan la ilaha illallah cukup untuk memelihara harta dan darah. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bahkan tidak cukup pula memahami maknanya di samping mengucapkannya. Mengucapkan, memahami makna tidak cukup untuk menjaga harta dan darah. Bal walal iqrar bidzalik. Bahkan tidak cukup pula berikrar, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan, memahami maknanya, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah tidak cukup untuk memelihara harta dan darah. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan tidak cukup juga ketika seseorang hanya beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Belum cukup itu, sudah menyembah hanya kepada Allah saja belum cukup. Bal la yahrum maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Bahkan belum cukup untuk menjaga harta dan darahnya sampai dia menambahkan kepada pengucapannya tadi, kepada sikapnya tadi hanya menyembah kepada Allah saja, ditambahkan dengan sikap ingkar kepada segala yang disembah selain dari Allah. Ini perhatikan ini, teman-teman sekalian, para hadirin sekalian, perhatikan bahwa harus ada pengingkaran kepada semua apa yang disembah selain dari Allah. Karena Rasulullah mengatakan demikian, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Baru haram darah dan hartanya ketika sudah mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Ingkar, enggak main-main. Fa in syakka aw taraddada lam yahrum maluhu wa damuhu. Kalau dia ragu atau bimbang, maka harta dan darahnya belum menjadi haram. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha. Betapa agungnya masalah ini. Wayalahu min bayanin ma awdahahu. Betapa jelasnya penjelasan ini. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Dan betapa hujjah yang sangat kuat yang mematahkan semua yang menentang. Ini adalah hujjah yang sangat kuat yang paling memutuskan hujjahnya orang yang menentang. Satu lagi, qultu wa hadha huwa asy-syartu al-musahhih liqauli la ilaha illallah. Saya katakan, pensyarah mengatakan ini adalah syarat yang mensahihkan perkataan la ilaha illallah. Syarat yang menjadikan benar ucapan seseorang kalimat la ilaha illallah. Fala yasihhu qawluha biduni hadzal khams. Maka tidak sah mengucapkan la ilaha illallah tanpa 5 perkara tadi. Yang 5 perkara itu apa tadi? Mengerti, kemudian mengikrarkan, satu mengucapkan, yang kedua mengerti maknanya, kemudian mengikrarkannya, meyakini mengikrarkannya, hanya menyembah kepada Allah saja, dan ingkar kepada semua yang disembah selain Allah. Tanpa itu pengucapan la ilaha illallah itu adalah pengucapan kosong saja. Allati dzakaraha al-musannif rahimahullah ta'ala asla. Sama sekali tidak sah. Sebagaimana disebutkan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Yang 5 perkara tadi disebutkan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Maka tanpa itu tidak sah pengucapan la ilaha illallah. Artinya tidak berguna pengucapannya.
Ya ketika kita mendengar pertama kali orang mengucapkan la ilaha illallah, kita harus mengatakan dia muslim. Tapi dalam perjalanan hidup kemudian, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita bukan menuding orang lain, tapi kita yang mengucapkan la ilaha illallah, kita yang mengucapkan la ilaha illallah, itu harus memenuhi kelima hal yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah tadi. Lebih lengkapnya lagi, ya ada 7 syarat. Ada 7 syarat sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan terdahulu. Jadi ini bukan untuk menuding orang lain, tapi kita yang mengucapkan, kita siapapun kita, mengucapkan la ilaha illallah harus mengucapkannya, memahaminya, kemudian meyakini dan mengikrarkannya, kemudian hanya menyembah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya, kemudian ingkar kepada segala yang disembah selain dari Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi, dan agar agama ini semuanya hanya milik Allah. Surat Al-Anfal ayat 39. وَقَالَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Bunuhlah orang-orang musyrikun dimanapun kamu dapati mereka, ambil dan tangkap mereka, kepung mereka, dan intailah senantiasa mereka. Apabila mereka bertaubat dan menegakkan sholat, membayarkan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Amara biqitalihim, Allah memerintahkan supaya memerangi mereka, hatta yatubu minasyirik, sampai mereka bertaubat dari kemusyrikan. Jadi kalau ada perang melawan orang-orang musyrik, maksudnya supaya berhenti kemusyrikan itu. Bukan untuk memuaskan diri sendiri, tapi supaya kemusyrikan itu berhenti. Wa yukhlisu a'malahum lillah, dan supaya mereka mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah saja. Wa yuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, membayarkan zakat. Fa in abau min an dzalika aw ba'dahu qutilu ijma'a. Apabila mereka mengabaikan, menolak semuanya itu atau menolak sebagiannya, maka secara ijma' mereka diperangi. Sampai di sini saja dulu yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mengingatkan kita sekalian supaya kita memperkokoh tauhid kita, memurnikan tauhid kita. Udah, kita nggak usah sibuk yang lain-lain, sibukkan diri kita dengan masalah bagaimana kita memurnikan tauhid kita. Sibuk dengan urusan macam-macam, akhirnya tauhid kita jadi tergerus, akhirnya kita termakan oleh fitnah, termakan oleh syubhat, termakan oleh syahwat, syahwat dunia, syahwat perkataan orang yang mendorong kita untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Akhirnya tauhid kita tergerus karena sibuk dengan hal-hal yang lain. Fokus kita pada masalah tauhid supaya kita selamat dunia dan akhirat kita. Tapi alangkah sulitnya hidup di masa yang seperti sekarang ini untuk bisa fokus dalam urusan tauhid. Nanti dibilang orang tauhid terus, nggak mikirkan yang lain, ya mikirkan yang lain. Mikirkan yang lain itu supaya yang lain bertauhid seperti kita bertauhid. Jadi supaya orang-orang juga selamat dunia dan akhiratnya. Bukan mikirkan keselamatan dunia, kebahagiaan dunia, tapi akhiratnya malah terabaikan. Jadi bukan seperti itu, tapi kita ajak mereka untuk selamat kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.